Di hari kemarin ada yang konsultasi kepada saya tentang channelnya yang campur-campur. Apakah dia ditolak monetisasi ataupun seperti apa? Di sini saya akan sharing secara detail dan semuanya tanpa saya tutup-tutupi. Simak saja selengkapnya. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan kabar tentang cara kerja YouTube yang itu dari sudut pandang yang saya dapati. Yang dimana itu hasil dari pengalaman yang selama ini saya rasakan di YouTube ini. Bahwasanya sistem YouTube algoritma itu menyimpan video kita pada rak-rak tertentu setelah kita mengupload video menjadi publik. Yang itu nantinya video-video kita itu akan disuguhkan pada penonton yang suka menonton topik yang kita bawakan. Nah, di sini mungkin kemarin ada yang saya lewatkan dari pembahasannya, yaitu algoritma selalu menyodorkan video kita pertama kali itu adalah ke subscriber kita. Baik itu disodorkan melalui notifikasi ataupun fitur jelajah atau beranda YouTube subscriber kita. Nah, setelah video kita itu mendapatkan indikator yang saya katakan kemarin, seperti halnya video kita disukai ataupun diminati, ataupun mungkin berlama-lama ditontonnya, barulah nanti video kita itu akan disodorkan ke calon-calon penonton yang belum pernah subscribe ataupun belum pernah menonton video kita. Bahkan juga yang belum pernah menemukan channel kita di YouTube ini. Akan tetapi dia sering menonton tema yang sejenis dengan channel yang ada di channel kita. Nah, sekarang di sini saya akan kaitkan dengan yang punya videonya itu campur-campur pada channelnya. Ketika kita mendapatkan subscriber kita itu pastinya adalah orang yang suka pada topik video yang kita bawakan. Ingat ya, mereka itu suka pada isi topik video kita, bukan pada diri kita. Ya mungkin ada juga ya sebagian subscriber itu suka ataupun ngefans pada pemilik channelnya ya. Kalau hal itu mah ya seperti halnya artis gitu ya. Tapi kalau kita yang bukan siapa-siapa ya pastinya subscriber kita itu alasan meng-subscribe channel kita itu pasti mereka suka terhadap isi konten ataupun topik yang kita bawakan. Ya seperti halnya teman-teman yang sudah subscribe Bang Metrik ini, pastinya bukan suka pada diri saya yang jelek ini ya. Akan tetapi pastinya teman-teman ini subscribe itu karena isi video yang saya bawakan. Nah, kita kembali ke channel yang campur-campur tadi. Misal di awal kita mengupload video yaitu tentang masak. Pastinya subscriber kita itu adalah orang yang suka terhadap masak. Anggap saja subscriber kita itu ibu-ibu ya. Lalu tiba-tiba di sini kita mengupload video tentang mancing. Nah, itu subscriber kita pastinya tidak akan menonton video tentang mancing tersebut. Jika subscriber kita tidak menonton video kita, ya bagaimana video kita itu bisa mendapatkan indikator untuk si algoritma YouTube menyebarkan video kita ke calon penonton yang belum pernah melihat ataupun menemukan channel kita. Toh subscriber kita pun nggak mau nonton. Sama seperti halnya yang kemarin konsultasi kepada saya, dia mengeluh tentang channelnya itu tidak ada yang nonton. Padahal channelnya itu sudah monetisasi. Tapi di channelnya itu ya channel campur-campur. Dia mengupload video tentang A misal ya sebelum dimonetisasi. Tapi setelah dimonetisasi dia mengupload video tema tentang B. Nah ini dikatakan channel yang campur-campur juga ya. Bahwasanya channel yang campur-campur itu pasti akan bisa lolos monetisasi. Itu pun tergantung videonya ya. Apakah original ataupun yang tidak dikatakan konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang, bahwasanya channel yang campur-campur itu akan tetap bisa dimonetisasi. Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah channel campur-campur itu akan bisa berkembang. Nah seperti yang curhat ini ya, channelnya itu campur-campur tapi ya dia mengeluh kesahkan bahwasanya nggak ada yang nonton. Setelah saya cek channelnya, videonya itu sangat bagus ya. Saya katakan bagus lah ya dari segi thumbnail ataupun judulnya ataupun dari temanya.
Akan tetapi ketika saya melihat video terlamanya, wah ternyata temanya itu jauh sekali dari tema yang sekarang ini. Ya jelas aja ya, itu akan membuat view-nya itu menurun. Karena di awal-awal dia upload video tentang apa ini ya, saya pun nggak paham. Tapi di sini sih visualnya video ini blur ya. Nggak tahu ini isinya apa ya videonya. Katanya sih video original gitu ya, tapi yang dia blur. Yang dimana ini channel pun sudah monetisasi ya. Tapi di sini teman-teman jangan sampai menyangka bahwasanya video yang di blur seperti ini itu bisa dimonetisasi. Karena sekarang ini banyak sekali yang salah paham ya. Kalau ditolak monetisasi, bikin aja videonya itu di blur. Nanti pun akan bisa lolos monetisasi. Nah, itu salah besar ya. Nanti deh saya akan buatkan tema secara rinci tentang video yang di blur yang itu lolos monetisasi. Nah, untuk di sini saya anggap saja video blur ini tentang masak ya. Ini misal saja ya tentang masak. Nah, artinya subscriber-subscriber yang sudah kita dapatkan sebelumnya itu adalah subscriber yang suka terhadap masak. Lalu tiba-tiba dia upload video tentang mancing yang itu jauh banting setir dari topik sebelumnya. Ya alhasil view-nya sangat-sangat menurun drastis. Bahkan katanya nggak ada yang nonton. Kecuali kalau yang saya katakan sebelumnya. Kalau kita seorang artis yang banyak ngefans pada kita, konten apapun yang kita bawakan, yang kita upload, itu pasti akan banyak penontonnya. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa dan upload pindah jalur dari sebelumnya, itu yakin ya, pasti akan sulit mendapatkan penonton selanjutnya. Seharusnya jika teman-teman mengalami hal tersebut ya, ketika sulit mendapatkan penonton, ya sebaiknya teman-teman jangan sampai keluar jalur ataupun pindah konten dari konten sebelumnya. Diusahakan walaupun agak beda-beda ya ada kemiripan lah dari video-video sebelumnya. Saya pun seperti itu ya, yang selama ini saya upload video tentang tutorial YouTube. Lalu saya coba upload video selain tutorial YouTube. Saya pun merasa view-nya itu sangat sedikit. Nah, kalau teman-teman sekarang ini kesulitan untuk membuatkan konten apalagi tema apalagi di channel teman-teman, apalagi kalau channel teman-teman itu isinya ya campur-campur seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa atasi seperti yang sudah pernah saya bahas tutorialnya. Teman-teman langsung saja bisa lihat klik pada video yang di sini ya. Terima kasih dari saya, semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sekarang ini sedang menjalani channel YouTube yang itu isinya campur-campur. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan selalu kita bersama.